Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabekyatul Maulidia dari Universitas Agama Islam Syarifuddin, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Akan sedikit menjelaskan tentang filosofi media pembelajaran, behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Dengan mata kuliah media pembelajaran, dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin, MPDI. Filosofi media pembelajaran, teori behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Filosofi teori media pembelajaran ini memegang peranan penting dalam menentukan cara dan pendekatan yang digunakan dalam proses pendidikan. Tiga teori utama yang mempengaruhi pengembangan media pembelajaran diantaranya adalah behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Filosofi media pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu guru dan siswa. Untuk menyampaikan pesan yang kognitif, efektif, dan psikomotorik membutuhkan suatu perantara. Nah, perantara tersebut adalah media pembelajaran yang merupakan bagian menyatu dari keseluruhan sistem dan proses pembelajaran. Dikatakan demikian karena alat bantu mengajar berupa media pembelajaran sangat memudahkan siswa dalam belajar, karena media dapat membuat hal-hal yang abstrak menjadi konkret. Ada tiga pembahasan, yaitu teori behaviorisme, teori kognitivisme, dan teori konstruktivisme. Pengertian teori behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan teori yang menjelaskan mengenai pembelajaran dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa lingkungan yang materi kajiannya adalah perilaku yang tidak berhubungan dengan kesadaran atau struktur mental. Teori belajar behaviorisme ini merupakan teori yang menuntut seorang guru memberikan rangsangan sebagai stimulus kepada anak, dan hasil dari stimulus tersebut dapat diamati dan diukur berdasarkan tujuan untuk melihat ada tidaknya perubahan tingkah laku yang signifikan. Adapun tokoh-tokoh teori behaviorisme. Pertama ada Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah segala hal yang dapat merangsang terjadinya belajar seperti pikiran, perasaan, dan tindakan. Sedangkan respon adalah reaksi yang timbul atau dimunculkan oleh anak ketika belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, dan tindakan. Menurut B.F. Skinner, teori belajar adalah teori yang menekankan pada tingkah laku manusia, memandang bahwa individu akan memberi respon terhadap lingkungan dan pengalaman yang akan membentuk suatu perilaku. Kemudian ada penerapan teori behaviorisme pada pembelajaran studi anak, yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, melakukan analisis pembelajaran, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal anak, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan strategi pembelajaran yang akan digunakan, memberikan penguatan, baik penguatan positif maupun negatif, dan terakhir merevisi kegiatan pembelajaran. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penerapan teori belajar behaviorisme ini adalah mementingkan adanya pengaruh lingkungan, karena terbentuknya hasil belajar atas dasar adanya reaksi yang ditunjukkan oleh anak. Penerapan teori ini menuntut guru agar menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak, kemudian merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak. Next, definisi teori kognitivisme. Definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing, yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition atau kognisi adalah perolahan, penataan, penggunaan, atau pengetahuan. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Baharudin menerangkan teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon sebagaimana dalam teori behaviorisme. Lebih dari itu, belajar dengan teori kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Adapun tokoh-tokoh pengembang teori kognitivisme, ada Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Proses belajar yang dialami seorang anak berbeda pada tahap-tahap lainnya. Oleh karena itu,
Guru seharusnya memahami tahap-tahap perkembangan kognitif anak didiknya, serta memberikan isi, metode, media pembelajaran yang sesuai dengan tahapannya. Pahliwan dari 2016. Kedua, ada Jerome Burner mengemukakan bahwa perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi beliau, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan. Dengan kata lain, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Pahliwan dari 2016. Ausabel, proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya. Dengan pengetahuan baru, belajar menjadi bermakna atau meaningful learning. Nah, selanjutnya ada Robert M. Gigney. Menurut Gigney, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Penerapan teori kognitivisme dalam pembelajaran. Hakikat belajar menurut teori kognitivisme dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi reseptual, dan proses internal. Dalam menemukan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dan proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Sedangkan kegiatan belajarnya harus mengikuti beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut. Harus prinsip-prinsip pembelajarannya bahwa siswa itu bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. 2. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika mendengarkan benda-benda yang konkret. 3. Untuk menarik minat dan meningkatkan referensi, perlu mengaitkan pengalaman atau informasi baru tentang struktur kognitif yang telah dimiliki si belajar. 4. Pemahaman dan referensi akan meningkat jika materi pembelajaran disusun menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Yang kelima, adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Pahliwardani 2016. Pengertian teori konstruktivisme. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme ini adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan tersebut, konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka dapat diharapkan keaktifan daripada siswa akan meningkat kecerdasannya. Adapun tokoh-tokoh teori konstruktivisme. Pertama, Hill. Menurut Hill, teori konstruktivisme ini merupakan teori yang bagaimana menghasilkan sesuatu dari apa yang dipelajarinya. Dengan kata lain, bahwa memadukan sebuah pembelajaran dengan melakukan atau mempraktikkan dalam kehidupannya supaya berguna untuk kemaslahatan. Selanjutnya, menurut Szymanski, konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah dimilikinya. Diambil dari Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan 2019. Perspektif dalam teori konstruktivisme. Pertama, konstruktivisme exogenesis mengacu pada pemikiran bahwa penguasaan pengetahuan mempresentasikan sebuah konstruksi ulang dari struktur-struktur yang berbeda dalam dunia eksternal. Kedua, konstruktivisme endogenesis menekankan pada koordinasi tindakan-tindakan yang sebelumnya bukan secara langsung dari informasi lingkungan. Karena itu, pengetahuan bukanlah cermin
cerminan dari dunia luar yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman, pengajaran, atau interaksi sosial. Ketiga, konstruktivisme dialektikal berpendapat bahwa pengetahuan tidak hanya dapat diperoleh melalui sekolah, akan tetapi bisa juga didapatkan melalui saling berinteraksi sesama teman, guru, tetangga, dan bahkan lingkungan sekitar. Kesimpulan, dapat kita ambil kesimpulan dari teori behaviorisme adalah bahwa belajar merupakan sebuah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara rangsangan, stimulus, dan tanggapan, yaitu respon. Yang kedua, ada kognitivisme. Teori belajar kognitivisme itu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya, yang dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Ketiga, konstruktivisme. Konstruktivisme berarti bersifat membangun dalam konteks filsafat pendidikan. Konstruktivisme suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Nah, ada beberapa daftar pustaka yang saya ambil untuk materi tersebut, yang tadi sudah ada yang saya sebutkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.